Aja mung ngaji banyak apapun ibadah, kalau nggak sampai di terminal yang namanya cinta ilahi, itu biasanya cuma dapat capeknya. Cinta ilahi yaitu kita jatuh cinta pada Allah dan Allah juga jatuh cinta pada kita. Hari ini masih belum, hanya Allah saja yang jatuh cinta pada kita. Kita belum mencintai Allah. Berpuluh-puluh tahun kita jual mahal sama Allah, padahal apa-apa yang ngasih Allah. Itu kan kayak kamu pacaran, sudah ditraktir tiap hari, diantar jemput tiap hari, masih aja jual mahal. Padahal kita tiap hari minta sama Allah, tapi disuruh membersihkan diri nggak mau. Kasihan Allah, bertepuk sebelah tangan cintanya karena kamu cueki dia. Untung Allah itu cintanya sejati sama kita. Jadi ndak mutung, ndak patah hati terus kamu ditinggal, ndak. Kamu ditunggu sampai kamu jatuh cinta padanya. Cuma kamunya jual mahal. Saya ndak tahu kapan kamu sadar bahwa terlalu mahal kamu menjualnya sama Allah. Turunkan dikitlah harganya. Apel sehari 5 kali, itu pun waktu apel kamu cuek. Bayangkan loh, kalau kamu punya pacar terus apel tapi pacarmu cuek, diajak ngomong tapi pikirannya kemana, lihat kemana-mana, tidak fokus sama yang diajak ngomong, itu kan tidak enak. Dan tiap hari Allah kamu gituin. Waktu kamu sholat pikiranmu kemana-mana, tidak merasa sedang berhadapan dengan dia. Itu kalau manusia biasa sudah nangis-nangis itu, sudah minta putuskan saja aku sedikit. Cuma Allah enggak, karena Allah sangat sayang pada kita, Rahman dan Rahim. Jadi pelan-pelan. Yang pertama apa? Diperangi dulu nafsu hewaninya. Rakus, tidur berlebihan, malas, itu musuh paling besar dalam dirimu. Kalahkan ini dulu. Kalau mengalahkan dirimu sendiri aja tidak bisa, jangan harap dapat cinta ilahiyah. Kalau ini sudah menang kamu dari dirimu sendiri, baru kalahkan sifat sabu'iyah. Sabu'iyah itu sifat kebuasan, marah, mencaci maki orang, bikin susah orang lain, ambisi menjatuhkan orang lain, itu sifat hewan buas. Baru kalahkan sifat jahat, angkuh, sombong, iri, dendam, tamak, buang itu semua. Baru setelah itu kita bisa bersih, kita bisa sadar. Sebelum itu semua kalah, kita tidak akan sadar bahwa kita itu keliru, kita itu salah, kita itu juga berdosa. Cuma sadar saja masih belum cukup. Kita harus naik kelas. Kalau dalam sufi ada takholli, bersihkan dirimu, terus tahalli, isilah dengan yang bagus-bagus, akan mengalami yang ketiga tajalli, menemukan hakikat tadi. Jadi bersihkan semua karakter jelek, isi dengan yang bagus-bagus, kita akan dapat cinta ilahi. Fal ilmul munazzalu alaina ilmani. Ilmu yang diturunkan oleh Allah pada kita itu ada dua jenis ilmu, dua jenis pengetahuan, zahirun wa batinun. Ada ilmu lahir, ada ilmu batin, yakni asyariah wal ma'rifah. Yang lahir namanya syariat, yang batin namanya makrifat. Ada ibadah lahir, ada ibadah batin. Dan saya tidak akan jelaskan yang ibadah syariah, kalian pasti sudah ngerti semua. Kita fokus ke yang ibadah batinnya, meskipun dua-duanya saling terkait. Fa'amaro bisyariati ala zahirina wa bil ma'rifati ala batinina. Maka Allah memerintahkan untuk melaksanakan syariat terhadap lahiriah kita, jasmaniah kita, dan memerintahkan untuk makrifat pada batin kita. Lian tajah min ijtima'ihima ilmul haqiqah
supaya lahir dari persatuan syariat dan makrifat, yaitu ilmu hakikoh, pengetahuan tentang hakikat. Jadi ilmu itu dua, syariat dan makrifat, ilmu lahir dan ilmu batin. Yang syariah diperintahkan untuk lahir, yang makrifat diperintahkan untuk batin. Dua-duanya harus jalan. Kalau ada orang bilang tasawuf itu anti syariat, berarti belum banyak membaca buku-buku tasawuf. Hampir semua sufi bilang level dan suluk itu dimulai dari syariat. Cuma jangan berhenti di syariat. Syariat cuma lahirnya, butuh batinnya. Hidup kita kan juga begitu. Lahirnya ini ngaji, cuma kalau batinnya nggak beres, ngajimu nggak ada nilainya. Ngaji cuma pingin nonton santri yang putri-putri misalnya, nah, itu kan nggak dapat apa-apa. Kelihatannya sekarang banyak putrinya berangkat, hasilnya beda. Kalau batinnya nggak beres, lahirnya juga nggak bernilai. Awalnya kan batin dulu, baru ada manifestasi lahirnya. Apapun itu, kuliahmu itu cari ilmu apa cari ijazah apa cari gelar. Makan itu biar kenyang apa biar hidup apa biar besar apa biar, itu kan batinnya. Segalanya pasti ada lahirnya, ada batinnya. Dua-duanya harus beres. Pak, saya ikhlas Pak ngaji itu Pak, tapi nggak pernah ngaji, ya podo wae. Dua-duanya harus beres. Kalau dua-duanya beres, akan ketemu namanya ilmu hakikoh, kebenaran yang sejati, hakiki. Oh, ini toh hakikatnya, itu loh. Oh, sholat itu berarti rahasianya ini toh. Oh, puasa itu berarti ini yang dimaksud oleh Allah. Itu bisa ketemu kalau gabung antara lahir dan batin. Dua-duanya penting, saling butuh. Wa illa famujarradu ilmi dzahir la tahsulul haqiqah. Kalau tidak ada makrifat, tidak ada batin, maka ilmu lahir saja tidak akan bisa menemukan hakikat. Wala yasilu ilal maksud, dan tidak akan ketemu maksudnya. Wal ibadatu, dan ibadah itu al kamilatu yang sempurna bihima, berdasarkan keduanya. La biwahidihima, tidak karena salah satunya. Jadi harus ada dua-duanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Liya'buduna itu ai sekaligus liya'rifuni, supaya kenal aku, supaya makrifat. Ya'bud itu ibadah zahir, di situ terkandung liya'rifuni, supaya kenal Allah, supaya makrifat. Kenapa? Faman lam ya'rifhu kaifa ya'budhu. Karena siapa yang tidak mengenalnya, bagaimana dia bisa menyembahnya. Ibadah itu kan melayani Allah, mengabdi pada Allah. Nah, kalau kita tidak kenal Allah, tidak ada aspek makrifatnya, tidak ada aspek batinnya, gimana kita bisa melayani Allah, memenuhi permintaannya Allah? Jadi dua-duanya harus saling mendukung, saling membantu untuk mewujudkan hakikoh, pemahaman akan kebenaran yang sejati. Lapisan paling luar syariat, lapisan di dalamnya thariqah. Di dalam thariqah ada makrifat, di dalam makrifat ada hakikat. Syariat itu perintah lahiriahnya. Perintah lahiriah ini pasti ada maksud dan tujuannya. Kesanalah kita menuju maksud dan tujuannya. Ilmu ini yang bisa membawa ke Allah pakai jalan apa? Itu namanya thariqah. Cara menemukan tujuan dari syariat. Kalau kita menuju ke sana, kita akan menemukan pemahaman. Oh, rahasianya ini toh. Kalau sudah gabung semua, syariat, thariqah, makrifat,
kita akan sampai pada makom namanya hakikat, menemukan kebenaran yang hakiki dan sejati. Beberapa sufi menganggap makrifat sama hakikat ini satu level. Orang yang sudah ngerti hakikat pasti dia makrifat, orang yang makrifat pasti kenal hakikat. Asy-syari'atu sajarotun, syariah itu pohon. Watoriqatu ahsonuha, dan torekot itu dahannya. Wal ma'rifatu aurokuha, makrifat itu daun-daunnya. Wal haqiqatu asmaruha, hakikat itu buahnya. Wal Qur'anu jami'un bijami'iha, dan semua itu tentang syariat, thariqat, makrifat, hakikat itu dikompilasi oleh Allah dalam Al-Quran. Kita bisa menemukannya gimana? Bidalalah wal isyarah. Kalau bidalalah namanya tafsir, kalau wal isyarah namanya takwil. Ada yang bisa langsung dipahami dijadikan dalil, namanya tafsir. Ada yang sifatnya isyarat, harus pakai takwil dulu, baru ketemu rahasianya.